Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayu talamid marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fi faslit ta'si wa faslit dars asani ma'al ustadz Mabrur. Tayyib al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan taklim kita, yaitu belajar materi akidah akhlak, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus pada bab atau materi tentang akhlak tercela, yaitu perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang bentuk perilaku menyimpang yang berupa minum minuman keras, ya. Anak-anak sekalian, kenapa sih kok ini diarahkan kepada perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Karena nanti kita akan bahas tentang remaja itu apa. Karena remaja itu adalah salah satu hamba Allah yang dominan untuk berperilaku bebas. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas. Ya. Seperti biasa Pak Mabrur menayangkan ada sejumlah kompetensi dasar sekaligus indikator pencapaian materi. Tentu saja sebuah harapan setelah pelajaran ini usai kita pelajari, Pak Mabrur berharap kalian mampu menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri remaja, menganalisis ada pergaulan remaja menurut Islam, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku remaja yang menyimpang, menganalisis dampak perilaku yang menyimpang, dan menganalisis hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Ya, hikmahnya kalau berakhlak terpuji kayak apa, kalau menyimpang tentu saja berdampak negatif, ya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajarannya adalah remaja dan perilaku menyimpang, itu titik poinnya, ya. Namun sebelumnya Pak Mabrur akan menjelaskan tentang pengertian remaja dan ciri-cirinya dulu, sebelum nanti belajar tentang pengertian minuman keras. Dalam pandangan Islam itu pengertiannya kayak apa, dalilnya, dampaknya, dan cara menghindarinya bagaimana. Anak-anak sekalian, peta konsepnya sebagaimana yang dijelaskan pada kompetensi dasar dan indikator tadi sudah, ya. Minuman keras, hukum dan dalil, dampak negatif, dan cara menghindarinya. Anak-anak sekalian, di depan kalian itu ada slide, ada gambar minuman keras. Tentu Pak Mabrur tidak bermaksud untuk menunjukkan gambar minuman keras terus memancing kalian untuk beli dan meminumnya, bukan. Hanya sekedar menunjukkan bahwa itu loh ada merek-merek atau botol-botolnya yang lucu-lucu. Biasanya seperti itu minuman keras itu, dan itu ada gambar akibat atau dampak negatif dari orang yang minum minuman keras itu, ya bisa seperti yang kalian lihat pada gambar itu, ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang minum minuman keras, maka sekilas Pak Mabrur ingin menayangkan tentang atau menjelaskan tentang pengertian remaja.
eh, kalian ini saat ini itu sudah remaja atau belum? Nah, nanti ayo dilihat, dipelajari bersama-sama. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Nah, berarti kalian tidak kena ini. Kalian ada pada diri kalian. Kalian ini sekarang kan berada di usia belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dengan dewasa. Tidak bisa. Tetapi juga tidak dapat disebut sebagai anak-anak. Nah, itu repotnya di situ. Disebut dewasa belum, agak ke anak-anakan, misalnya disebut anak-anak juga agak ke dewasa-dewasaan. Oleh karena itu, masa remaja adalah masa peralihan yang sering atau populer kita dengar dengan istilah masa transisi, masa peralihan, beralih dari anak-anak menuju dewasa. Nah, masa-masa peralihan atau masa transisi ini disebut dengan istilah remaja. Ciri-cirinya bagaimana? Ini bisa kita lihat di sini. Biasanya anak-anaknya. Nanti kalian termasuk yang mana? Remaja atau tidak? Yang pertama, suka membantah, menentang, atau menolak, atau suka berontak. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi wajar kalau kalian suka membantah, menentang, menolak, berontak. Itu wajar karena itu memang sifat remaja itu seperti itu. Maksudnya, nah ini menentang ini dilihat dulu. Tidak selalu menentang itu buruk. Kalau menentang perbuatan yang jahat ya itu baik gitu ya. Kalau membantah untuk hal yang misalnya demi kepentingan positif ya nggak apa-apa. Menolak untuk melakukan perbuatan buruk ya baik aja. Berontak terhadap kejahatan atau keburukan itu baik gitu, nggak apa-apa. Yang kita bahas adalah sifat dasarnya. Sifat dasarnya remaja itu biasanya suka berontak gitu. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi, maunya itu yang aneh-aneh. Nah, ini biasanya remaja, itu biasa itu. Cenderung pendapatnya merasa benar, biasa itu. Makanya ada ngotot, menentang, membantah, menolak, berontak itu karena sifat dasarnya itu cenderung pendapatnya merasa benar. Rasa ingin tahunya besar, banyak kemauannya, maunya ini itu gak terkontrol. Kadang-kadang orang tua sampai bingung. Itu memang remaja seperti itu. Suka diperhatikan dan diakui perannya. Kemudian masa mencari jati diri. Ya, tadi itu ya yang disebutkan Pak Mabro ya, masa-masa merasa dirinya benar, merasa hebat dan seterusnya. Selalu ingin dituruti keinginannya. Kalau tidak dituruti berontak, marah-marah. Nah, itu suka menggebu-gebu. Sehingga kadang-kadang cenderung kurang hati-hati. Ya. Cenderung sulit diatur. Suka mengkritik. Biasanya berpikir spontan, penuh semangat, dan kepribadiannya agak unik. Artinya ada-ada saja gitu, aneh-aneh biasanya. Itu remaja ciri-cirinya. Wajar kalau orang tuamu menjadi bingung, stres itu ketika menghadapi kalian itu karena memang kalian itu usianya seperti itu, ya sifatnya juga seperti itu. Nah, disinilah dibutuhkan orang tua, guru atau siapapun yang menghadapi remaja itu memiliki sifat arif, bijak, tidak menyalahkan begitu saja, tidak menuruti begitu saja. Jadi itu namanya arif dan bijaksana. Kemudian adab pergaulan remaja dalam Islam. Adabnya bagaimana Pak? Adabnya antara lain ya menjaga kesopanan, mengerti dan memahami, mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu. Dan mestinya pergaulan remaja dalam Islam itu ya berlaku, bersikap jujur dan adil. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang contoh. Ini contoh aja. Contoh perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan dalam pergaulan remaja. Ada sejumlah perilaku negatif ya, tapi mudah-mudahan kalian selamat dari sini. Jangan terjerumus karena dampaknya sangat besar. Yang pertama, minum minuman keras. Nanti kita bahas secara detail. Ada berjudi, ada tawuran, ada pacaran. Nah, masing-masing nanti akan kita jelaskan satu persatu.
Itu diantaranya, bukan semua, bukan hanya itu, masih banyak yang lain itu, yang negatif itu banyak ya. Sekarang coba kita fokus pada salah satu bentuk penyimpangan ya, penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh remaja, yaitu minuman keras. Tadi disebutkan umumnya dilakukan oleh remaja. Kenapa sih remaja? Ya karena seperti yang disebutkan tentang sifat remaja tadi itu. Sifat remaja itu semau-maunya, terus merasa ingin dirinya benar, ingin dirinya bebas dan seterusnya. Bukan orang tua. Kalau ada orang tua masih minuman keras, naudzubillah, itu sudah agak jelas itu. Nah, ini yang kita soroti, yang kita atur itu adalah masa remaja seperti kalian ya. Baiklah, kita lanjutkan pengertian tentang minuman keras. Menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Ingat, minuman, ini minuman loh ya. Minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Kalau misalnya tidak memabukkan bagaimana Pak? Ya enggak apa, banyak. Misalnya buah-buahan itu kan banyak mengandung alkohol, tapi kalau nggak memabukkan ya enggak apa-apa. Ini minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan yang dibuat secara alami maupun kimiawi dari bahan-bahan alami seperti anggur, beras, gandum, dan buah-buahan lain. Ya masih banyak itu sebenarnya itu yang difermentasi. Nah, kalau buah-buahan atau jenis-jenis benda yang sesuatu makanan atau minuman yang atau buah-buahan yang sudah difermentasi menjadi minuman, tentu saja di sana mengandung bahan alkohol dan sifatnya memabukkan. Itu dalam pandangan Islam disebut dengan khomer, anak-anak ya. Disebut dengan khomer. Khomer itu sesuatu minuman yang memabukkan. Kalau sudah memabukkan, maka diminum sedikit ya haram, dan itu sifatnya najis anak-anak ya. Diminum sedikit haram, apalagi banyak tambah haram lagi. Yang sedikit memabukkan, yang memabukkan itu haram. Nah, jadi sekali lagi pengertian minuman keras dalam pandangan Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan yang diolah ya, dibuat secara alami maupun kimiawi dari bahan-bahan seperti anggur, beras, gandum atau buah-buahan yang lain yang telah difermentasi, yang di sana terkandung alkohol dan bersifat memabukkan. Hukum minuman keras sudah jelas dalam pandangan Islam, dihukumi haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khomru, sesungguhnya khomer. Ingat-ingat, khomer. Khomer itu minuman keras. Wal maisir, judi. Judi ya. Wal maisir, judi, wal ansab, wal azlam, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah rijsun min amali syaiton, perbuatan yang keji, yang merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah dirimu dari hal tersebut, la'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi atas dasar Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini, bahwa minuman keras hukumnya haram ya, sekali lagi hukumnya haram. Dampak negatif dari minuman keras, yang pertama, bisa kehilangan akal sehat, jangan coba-coba. Bisa gila, bisa stres ya, bisa merusak harta. Nggak ada ceritanya orang yang suka minum minuman keras terus menambah dirinya menjadi kaya, nggak ada. Karena kalau sudah kecanduan, maka apapun akan dijual untuk membeli minuman keras. Yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian. Biasanya orang itu kalau sudah mabuk cenderung tawuran, berkelahi karena hilang kesadarannya. Menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah. Salah satu penyebab terjadinya zina itu adalah ketika orang itu mabuk akibat kena pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras.
Kemudian ada lagi kunci kemaksiatan dan keburukan adalah minuman keras. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah minuman keras itu adalah ra'su kulli khoti'ah, pangkal, kunci kemaksiatan dan perbuatan buruk. Dan yang berikutnya adalah penyebab tercabutnya iman saat meninggal. Hati-hati, naudzubillah. Anak-anak sekalian, cara menghindari minuman keras terus seperti apa? Ada sejumlah hal, namun Pak Mabrur hanya meringkas menjadi 3 saja. Yang pertama, mendekatkanlah diri kepada Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah merupakan modal utama untuk melawan godaan minum-minuman keras. Adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak ketika ditawari. Misalnya kalian bergerombol ketemu dengan teman-teman kalian, jangan segan-segan untuk menolaknya. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, tolaklah dengan cara yang baik. Nah, intinya kalian jangan sampai ikut-ikutan merasakan. Kemudian mencari tahu tentang bahaya minuman keras, dampak negatifnya tadi sudah dijelaskan Pak Mabrur. Silakan browsing, cari dampak negatif sebanyak-banyaknya agar kalian betul-betul bisa terhindar darinya. Itu cara menghindari agar tidak terjerumus ke dalam minum-minuman keras. Kesimpulannya adalah bahwa minuman keras menurut pandangan Islam adalah minuman yang memabukkan yang dibuat secara alami maupun kimiawi dari bahan-bahan seperti anggur, beras, gandum, dan buah-buahan lain yang telah difermentasi. Mari kita renungkan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Bahwa setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamr, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Anak-anak sekalian, lengkapilah ayat berikut ini sebagai tugas untuk kalian. Silahkan nanti ditulis di buku catatan kalian, difoto dan dimasukkan lewat Google Classroom ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam titik-titik. Nah, itu tugasnya gampang kan? Alhamdulillah pertemuan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tetap menjadi anak yang soleh solehah, sukses untuk kalian semua ya. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qira'ati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.